Oke guys, kalau kemarin itu kita membahas tentang fungsi bijektif, surjektif atau injektif dan lain-lain itu. Nah, sekarang kita ingin membahas tentang konsep baru yang namanya komposisi fungsi. Jangan kalian langsung pusing ya. Ini cukup mudah guys. Jadi begini ceritanya ya. Ini ibaratnya kalau kita ibaratkan fungsi itu sebagai pabrik pengolahan bahan mentah. Nah, komposisi fungsi itu adalah fungsi jadi sebuah himpunan dipetakan oleh fungsi ke suatu himpunan baru, lalu dipetakan lagi dari himpunan baru itu ada fungsi baru lagi yang memetakan ke yang baru lagi. Jadi ibarat kayak bahan mentah itu dibuat ke dalam pabrik, ya. Jadi di sini katakanlah ini adalah bahan mentahnya adalah A. Nah ini Pak, ini, nah dimasukkan ke dalam pabrik, katakanlah pabriknya itu F1, hasilnya keluarnya nanti berupa B di sini. Nah yang keluar di B ini kita olah lagi dengan pabrik yang baru namanya F2, katakanlah ini masuk ke C guys. Nah jadi ini dua kali olah. Nah kalau pabrik ini kita analogikan sebagai fungsi ya, kebalik ya maksud saya. Pokoknya kalau itu seperti fungsi itu kurang lebih seperti itu. Jadi A, himpunan di A ini kita petakan ini, hasil yang di sini kita petakan lagi ke sini berupa ini ya. Nah itu namanya komposisi fungsi. Oke guys. Nah, saya ingin bahas itu. Mari kita buat fenomena dong. Kita lihat fenomena berikut ya. Misalnya kita punya fungsi, ini saya angkat dari contoh dulu ya. Misal kita punya fungsi, fx sama dengan katakanlah 2x gitu ya, mudah-mudah saja. Nah gx nya sama dengan apa pengennya x kuadrat gitu, x kuadrat ya, oke lah. Nih tambah 1, nah itu GG. Maka kita ambil angkanya guys. Kita ambil angkanya dulu ya. Misalnya X sama dengan 3. Jadi berapa ini? Nah kita petakan dulu menggunakan fx. Maka fx sama dengan berapa? 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 3 dipetakan ke 6. Sekarang ini saya tulis X1 ya supaya ini. Nah, oke, ini saja sudah. Nah, dari yang 6 nih, hasil yang 6 ini kita masukkan ke GX. Jadinya nah, G6 berapa? 6 pangkat 2 tambah 1. Berapa? 6 pangkat 2 sama dengan 12. Oh, salah ya, bukan 12. 6, 36, 37. Oke. Nah, coba lagi X1 sama dengan 0. Sekarang F0 sama dengan 2 kali 0 sama dengan 0. Kemudian G0 ini sama dengan 0 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 1. Nah, gitu. Jadi 2 kali proses guys. Tak masuk sini, hasilnya ini, masukkan lagi ke sini, hasilnya ini. Nah, begitu. Nah, pemetaan, nah kita punya pemetaan baru dari 0. Lihat nih, ini kalau 2 kali proses, tapi kalau kita pandang 2 proses tadi ini sebagai satu proses saja, maka berarti 0 ini dipetakan ke 1, 3 dipetakan ke 37 gitu ya. Kemudian di sini misalnya ada lagi ini kayak X1 dulu dong, X2, X3 gitu ya, 1 misalnya ya.
Ini F1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. G-nya ini G apa 9 ya? Sorry guys, ini namanya juga saya ahli menulis cantik ya. G2 itu berapa? 2 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 5 GG. Oke guys, ya saya pikir ini dulu ya, cukup ini 3. Jadi 3 dipetakan ke 37. Jangan pandang ininya guys, jangan pandang yang pertengahan-pertengahannya ini, tapi kita langsung 3 berarti dipetakan oleh komposisi ini, dipetakan ke 37, 0 petakan ke 1, 1 dipetakan ke 5. Mari kita bikin. Nah, proses ini guys, proses pemetaan dari sini ke sini, itu namanya proses komposisi fungsi. Jadi berapa tadi? Jadi kalau kita lihat ya, petanya tuh begini. Nah, oke, nanti mungkin akan saya jelaskan prosesnya lebih dalam. Cuman ini bayangan kita ya, bayangan paradigma yang paling dasar untuk kalian bayangkan yang paling dasar seperti ini. Jadi di sini komposisi FG. Nah, komposisi FG saya tulis gitu aja ya. Ini A, ini C. Ya. 3 tadi kemana guys? Yang tadi 3 tadi kemana? Ke 37. 3 dipetakan ke 37, 0 dipetakan ke 1, kemudian 1 dipetakan ke berapa tadi? 5 DG. Nah, kira-kira seperti itu guys. Jadi komposisi tadi itu yang awal-awal angka di awal tadi dipetakan ke angka akhir. Angka yang awal-awal ini dipetakan ke akhir, 0 ke 1, 1 ke 5. Nah, menghitung ini dapat ini berapa, dapat ini berapa, seperti tadi. Masukkan ke F dulu, masukkan ke G dulu. Ini adalah pemetaan komposisi FG. Saya ingin menjelaskan kali ini apa sih yang terjadi sebenarnya kalau kita pandang secara lebih detail. Maka yang terjadi adalah seperti ini guys. Di sini ada A. Kenapa jadi saya tulis C tadi? Karena ternyata di sini ada B. Ya. Nah, di sini saya beri yang A-nya saya tulis di bawah ya. A-nya saya tulis di bawah saja, B-nya saya tulis di bawah, C-nya saya tulis di bawah karena saya ingin memakai ini nanti. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Jadi dari F itu memetakan dari A ke B. Nah, dari A ke B ini kita punya rank ya, ini rank F. Jadi semua anggota di A, katakanlah ada 4 misalnya ya. Di sini ranknya ada 3, di sini ada 1 pemainnya. Di sini misalnya ada 2, 3, 4. Nah, anggota di A ini semuanya dipetakan ke misalnya ya, dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini, ini dipetakan ke sini. Nah, ini rank F. Ini kan kode main ya. Jadi ini bukan rank, jadi nggak masalah. Nah, ini dipetakan oleh F gitu ya. Kemudian dari F ini dipetakan lagi misalnya ke sini saja. Z gitu. Ya. Ini dipetakan oleh G. Nah, biasanya yang di G ini, yang di sini juga ada. Ya. Yang di sini juga ada. Karena ini G, maka di sini harus terpetakan juga. Tapi yang kita lihat yang terjadi adalah, nah, jadi F memetakan ke sini, hasilnya ini, G memetakan ke sini, hasilnya ini. Nah, komposisi dari F ke G ini adalah di sini. Dari sini langsung ke sini. Yaitu dari sini langsung ke titik sini jadinya. Ini namanya F komposisi. Bukan ya, ini kebalik. Ini adalah G komposisi F. Nah, betul ya, G komposisi F. Oh ya, G komposisi F guys, yang tadi guys, sorry, kebalik ya. Jadi G ini bagian belakang ini ditaruh di bagian kiri. Jadi F dulu yang memproses, lalu baru G. Jadi F dulu yang di kanan sini, lalu G ini memproses di sebelah kanan.
akhir di belakang gitu. Oh berarti saya balik begini, berarti enaknya kalau FOG supaya enak begini guys. Berarti ini G, di sini F, sehingga FOG, F bundaran G. Kita langsung simpulkan saja, definisikan saja fungsi komposisi. Jika fungsi F dari A ke B dan D itu dari B ke C, ya dari C, maka komposisi F dan D, ini dari A ke C. Oke, jadi bukan bagai slice. Jadi G O F dari A ke C, ini fungsinya G O F dari A ke C diberikan dengan rumus G dan F ini sama dengan G dimasukkan ke dalam F dimasukkan ke dalam G. Nah, maksudnya X adalah A. Seperti itu guys. Jadi rumusnya ini guys. Intinya tidak perlu kalian membayangkannya kayak tadi aja. Jadi dimasukkan ke Fx dulu, hasil dari Fx itu dimasukkan ke Gx. Nah, jadi Fx di dalam Gx. Nah, seperti itu. Maka lambangnya adalah ini. Q bundaran Fx.